Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan ESP8266 yang akan digunakan sebagai web server dan update data secara terus-menerus, kemudian juga dapat dikontrol melalui web browser. Ini adalah contoh demonya. Mempengaruhi sensor suhu menggunakan solder, terjadi kenaikan pada nilainya. Kemudian ini menghubungkan switch on, dan ini contoh kontrol LED menggunakan web browser. Nyala, terang, kemudian maksimum, kemudian di off kan. Baik, kita menuju ke wiring diagram. Untuk data pin DHT11 nya masuk ke pin D3 ESP8266. Untuk pin D2 nya masuk ke switch yang nantinya akan terhubung ke ground. Kemudian untuk LED nya terhubung ke D1. Baik, kita masuk ke source code. Bagaimana biasa, untuk ESP8266 yang akan digunakan sebagai web server, minimal harus memiliki dua library ini. Kemudian ditambah satu library lagi untuk pembacaan sensor DHT. Untuk servernya kita menggunakan port 80. Kemudian kita inisialisasi juga APS SSID dan juga passwordnya yang nantinya akan digunakan sebagai access point. Untuk DHT pin-nya masuk ke D3 sebagaimana yang kita lihat pada wiring diagram sebelumnya. DHT tipenya DHT11. Kemudian switch pin-nya ke pin D2, kemudian LED pin-nya ke D1. Untuk DHT pin-nya dan DHT tipenya masuk ke sini. Setelah itu kita lanjut ke void setup. Nah, ini untuk memulai DHT. Kemudian switch pin-nya menggunakan mode input pull up. Kemudian LED pin-nya menggunakan mode output dengan nilai awalan low agar awalnya mati karena ini adalah aktif high. Kemudian untuk wifi-nya kita mode hotspot atau access point. Selanjutnya untuk kode di sini nanti akan memberikan balasan ke klien atas requestnya. Kita arahkan ke handle root. Ini adalah halaman utama. Di handle root ini nanti akan mengirimkan HTML dan diarahkan ke variabel halaman. Nah, variabel halaman ini adalah isinya berupa kode-kode HTML. Nah, sampai di sini. Di dalamnya sendiri terdapat fungsi yang akan meminta data secara terus-menerus ke ESP8266 setiap 500 milisecond sekali. Ini fungsi get data diarahkan ke sini. Nah, ini menggunakan metode get dengan perintah get data. Nah, nantinya ESP8266 akan merespon di sini. Diarahkan ke handle get data. Handle get data ini akan mengirimkan data-data sensor suhu, switch, dan juga nilai dari dimmer yang dikirim
menggunakan format JSON. Setelah dikirim nanti, di web browsernya akan mengolah di sini. Diolah di sini baik memparsing dan juga menampilkan datanya. Nah, kemudian selain menampilkan data, juga terdapat kontrol LED, dan kontrolnya ada dua, dimmer dan push button. Ini sekarang kita menuju ke dimmer terlebih dahulu. Untuk minnya 0 dan maxnya 100. Kemudian ketika digeser on pointer up, masuk ke di sini dimmer CMD. Ini juga menggunakan metode get. Perintahnya ke set dimmer, kemudian nilainya masuk ke variabel dimmer CMD state, masuk ke ini set dimmer. Nah, ini diarahkan ke handle set dimmer, nilainya masuk ke dimmer CMD state. Jadi nilainya diambil dari dimmer CMD state. Kemudian diolah, dikonversi ke integer yang nantinya akan bisa digunakan untuk meredup terangkan LED. Nah, di sini dimmernya. Untuk ESP8266 maksimal PWM adalah 1024 dan nilainya 0. Kemudian untuk yang buttonnya, ini button masuk ke fungsi ini lamp. Buttonnya sendiri ada dua, lamp 0 dan lamp 1. Lamp 1 untuk on dan lamp 0 untuk off. Nah, ini ketika on klik nanti masuk ke fungsi lamp. Ini sama menggunakan metode get ke perintah set lamp, kemudian nilainya ke lamp state. Respon dari ESP-nya set lamp ke handle set lamp, kemudian nilainya diambil dari lamp state, juga diolah, dikonversi ke bentuk integer. Jika 0 berarti set nilai dimmernya set ke minimal, jika 1 berarti dimmernya ke maksimal. Baik, kita lanjut di void loop. Untuk pembacaan sensor DHT-nya, yaitu setiap 2 detik sekali, karena keterbatasan dari sensornya memang seperti itu, setiap 2 detik sekali. Kemudian switch value juga digital read ke switch pin. Kemudian ini pengolahan dimmernya, kemudian di outputkan analog write. Baik, kita proses upload. Kita pilih port terlebih dahulu, portnya juga, kemudian kita upload dan kita tunggu. Untuk source code-nya bisa di download, link downloadnya ada di deskripsi.
Baik, proses upload selesai. Kita buka serial monitor terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita hubungkan WiFi laptop ke hotspotnya ESP yang kita buat tadi. Sudah terhubung. Setelah itu kita buka web browser. Kita masukkan alamat IP dari ESP8266. Ini sudah muncul datanya. Sekarang kita coba untuk mempengaruhi sensor DHT11 menggunakan solder. Apakah nanti akan terjadi kenaikan di data reportnya? Terlihat terjadi kenaikan sedikit demi sedikit. Setelah ini kita akan mencoba yang switch-nya. Kita hubungkan yang switch. On. Kemudian kita lepaskan. Off. Kita coba sekali lagi. On. Kita lepaskan lagi. Off. Kemudian setelah ini kita akan mencoba kontrol LED-nya. Nyala. Kemudian kita lebih terangkan lagi. Nyala, lebih terang. Kita maksimumkan 100. Dan kita off-kan. Mati. Setelah itu kita coba tombol yang satunya on, nyala. Dan kita redupkan. Kita redupkan lagi. Dan kita minimumkan. Mati. Baik, demikian tutorial dari kami. Terima kasih.